keluarga A dan keluarga B bertemu di tempat ke-1. Keluarga A di tempat ke-1 itu ada jadwalnya 2 hari. Keluarga B di tempat ke-1 cuma dikasih jadwal 1 hari. Nah, setelah 1 hari berlalu, 2 keluarga di tempat A, keluarga B berangkat dulu ke tempat kedua. Sedangkan keluarga A belum waktunya berangkat ke tempat B karena masih ada jadwal 1 hari lagi di tempat nomor 1. Nah, karena keluarga A itu banyak teman, jadi keluarga A di tempat nomor 1 itu banyak orang yang datang, ingin ketemu, ingin foto, ingin ajak minum, ingin nih. Nah, sedangkan istri dari keluarga A itu ikut keluarga B untuk jalan dulu menuju ke tempat kedua. Sedangkan kalau di logika, sang suami masih di tempat 1, seharusnya dengan keadaan apapun, dengan hambatan apapun, seharusnya istri keluarga A harus menemani suami sampai selesai di tempat nomor 1. Waktu itu baru berjalan ke tempat kedua bareng-bareng. Yang benar seperti itu kalau di logika. Benar kan? Berangkat bareng, sampai tujuan pun harus bareng. Sebenarnya kan harus gitu. Kalau berangkat duluan kan gak etis. Istilahnya seperti itu loh. Di logika aja, walaupun kita bilang ya, harusnya harus pikir, aku berangkat dulu ke tempat kedua, benar apa salah? Sedangkan suamiku masih di tempat ke-1, belum selesai. Di situ juga cari uang. Seharusnya aku harus menemani dia sampai selesai. Karena itu kerjaan dia, beda jadwal sama orang lain. Di situ aku juga dicari kamar buat tidur kalau aku capek. Itu beres. Nah, sehingga karena sang laki dari keluarga ini saking emosinya bilang iya, karena sebenarnya itu ngetes. Ya itu si cewek ini berpikir apa enggak? Apa cuman ikutin egonya aja. Sedangkan dia kemana-mana kan ikut yang cowok. Ikut yang cowok seharusnya. Kalau cowok bisa kemana-mana juga karena yang cowok. Kan gitu. Iya kan? Nah, pada hari berikutnya ketika keluarga B sudah sampai di tempat kedua bersama si cewek dari keluarga A, sudah sampai tempat 2, si cowok dari keluarga A ini telepon. Kalau kamu ingin memperbaiki semuanya, ingin jadwal berjalan dengan damai, lancar, dan menghasilkan uang, bagaimana caranya pun kamu harus cari cara untuk kembali ke tempat 1. Walaupun dengan cara naik mobil, nebeng, nyater, juru antar orang, atau Grab, atau gimana, terserah inisiatif dari cewek keluarga A. Yang penting bisa kembali ke tempat nomor 1 untuk menemui lakinya di tempat nomor 1. Nanti baru jalan ke tempat kedua, nanti bertemu dengan keluarga B di tempat kedua dengan baik. Seharusnya kan seperti itu gitu loh. Nah, saking kerasnya otak dari si cewek keluarga A, dia mengabaikan omongan dari lakinya keluarga A. Jadinya biarinlah, nggak kesini karmu, nggak urusan sak karmu. Dia bilang gitu si cewek dari keluarga A. Loh, kalau sebagai laki-laki ya, pimpin keluarga ya, istilahnya suaminya masih cari uang, dapat uang percaya dari kasih. Seharusnya itu nunggu, kalau nggak gitu balik biar semua bisa lancar. Nah, ketika hari kedua si cewek dari keluarga ini ikut keluarga B,
besoknya udah berangkat, belum, di tempat kedua itu juga nggak ngapa-ngapain, juga bermain, naik motor, main, ngopi sama keluarga B. Ya, seharusnya ya, kalau di logika, sabar dulu, 1 hari bisa bertemu, bisa main bareng, beres, damai, tenang, kan gitu. Lah, kalau gini, sebagai laki-laki pasti sakit hati, siapapun orangnya. Lah, hari berikutnya keluarga B sama si cewek dari keluarga itu udah sampai di tempat ketiga. Tempat ketiga itu tujuan kita bareng-bareng semua. Antara keluarga A dan B itu tujuannya memang ke tempat kedua dan ketiga. Setelah dari ketiga, keluarga B sama si cewek dari keluarga A itu sampai di tempat ketiga, barulah di situ menimbulkan pertanyaan yang besar. Ini lakinya kok nggak mau datang, kenapa? Ini kok gini-gini kenapa? Nah, lucunya lagi, kalau otaknya yang cewek dari keluarga itu bisa berpikir, udah sampai di tempat ketiga, oh iya ya, aku ini punya suami, aku ini bisa kesini karena jadwalnya suamiku, sedangkan suamiku gak hadir. Seharusnya aku nggak usah menjalankan foto ataupun konten dengan orang lain. Apalagi saya sampai ketemu ngopi bareng sama orang lain. Harusnya aku menghargai suamiku. Kan gitu. Nah, sedangkan nasi udah jadi bubur. Bubur gak mungkin kembali ke nasi. Jadi lakinya keluarga A itu sakit hati. Kenapa setelah semua sudah terjadi, baru timbullah kata maaf? Kenapa? Kenapa tidak dari dulu? Dari kemarin-kemarin bilang maaf, oke, aku maaf. Kamu tak ambil lagi ke tempat nomor 1. Ayo kita jalan bareng ke tempat nomor 2 dan 3. Beres. Bukannya malah diam, sok paling tersakiti, akhirnya ikut-ikut orang-orang sampai lokasi ketiga. Foto sama teman karibnya si cowok. Loh. Akhirnya kan menimbulkan permasalahan. Akhirnya lakinya juga jelek sama keluarga B dan temannya dan rumah tangganya sendiri. Seperti itu. Kalau dibilang cemburu, laki dari keluarga A dibilang cemburu sama teman sendiri itu tidak, itu tidak cemburu, karena kita juga teman baik sekali, baik ya. Karena saking kerasnya si cewek, makanya si cewek kan pasti gini, cewek udah terlanjur foto sama teman karibnya lakinya, udah di-post, udah rame, udah dikirim komen, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Lah, sebagai laki-laki dari keluarga akan sakit hati banget bila itu. Seharusnya si cewek dari keluarga A ini diam dulu, saya ikut sampai sini, saya nggak mau foto, apalagi saya dipasangkan sama temennya laki saya sendiri. Itu bikin kecemburuan sosial dan masalah yang panjang. Nah, iya kan, artinya kan gitu. Awal permasalahannya seperti itu loh. Nah sekarang kalau udah seperti ini, itu mau apa? Kalaupun maaf, kenapa nggak dari kemarin setelah baru si cewek dari keluarga A itu beranjak kaki dari tempat 1 ke 2? Maaf, kamu di mana? Kalau kamu masih di tempat 1, aku ke sana. Dengan cara apapun kamu suamiku, aku cinta kamu, aku ke sana. Ayo kita jalan lagi bareng, biar jadwal baik-baik saja. Kan seperti itu. Sayangnya nasi udah jadi bubur, baru bilang maaf. Sedangkan foto-foto di kota itu udah sampai kemana-mana. Nah, sebagai laki dari keluarga akan sakit hati. Daripada nusul ke Jawa Tengah 3 jam, ya mendingan laki dari keluarga A pulang ke rumahnya cuma 40 menit. Kan gitu sakit hatinya. Ceritanya seperti itu kurang lebih. Sampai emosinya si laki dari keluarga ini bilang ke orang yang tempat ketiga, tujuan kita itu, bilang, ini mohon di drama sebisanya. Pokoknya laki dari keluarga A tidak terima dan tidak mau hadir karena sakit hati.
itu saja. Artinya wes drama gini ya udah. Saya butuh Anda. Anda kok nggak hadir, kenapa? Saya sangat butuh Anda. Sedangkan laki dari keluarga A sudah terlalu sakit. Sakitnya bukan karena apa sebenarnya, nggak cemburu, nggak apa, bukan. Sakitnya itu karena apa? Kok gak menghargai laki? Kita itu jadwalnya beda sama keluarga B di lokasi pertama itu. Seharusnya itu dalam keadaan apapun, kamu ngapain apapun, harusnya wanita dari laki keluarga satu itu harusnya menungguin sampai selesai. Toh itu nggak lama. Toh juga dikasih tempat tidur. Kan seperti itu seharusnya. Nah, udah nasi udah jadi bubur hampir 4 hari. Katakanlah 4 hari. Yang cewek dari keluarga A nggak pernah kasih kabar gini, nggak bilang maaf, malah gini-gini. Akhirnya yang laki juga sakit hati. Yang laki itu udah jalan sendirilah, meniti karirnya itu sendiri. Dia yakin dia bisa, kira gitu. Awalnya kita seperti itu, teman. Bukannya gini-gini. Toh saya dengar ya, laki dari keluarga satu itu orangnya itu setia, nggak mau gini-gini. Kalau mau pun cari yang lain udah dari dulu. Tapi mungkin saking sakit hatinya laki dari keluarga A itu, makasih rokoknya teman penonton. Mungkin saking sakit hatinya laki dari keluarga A itu, akhirnya memutuskan untuk biarin saja. Dia memang gak tahu diri, gak usah ditanggepin, sama kamu biarin. Waktu di tempat kedua dan ketiga, wanita dari keluarga A itu mungkin gak merasa kesepian, gak gini mungkin karena ada teman. Itu belum merasakan. Nah, kalau udah selesai acara itu, keluarga B udah kembali ke tempatnya, rumahnya, otomatis wanita dari keluarga A itu pasti bingung, bimbang. Aku masalah kenapa kok kak teman klien aku memperbaiki situasi. Itu sebenarnya masalah sepele, katanya kan itu masalah sepele banget masalahnya itu.